Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muardi, ayah bunda yang di rumah atau di tempat kerja. Kembali lagi ketemu dengan acara live streaming RSUD Dr. Muardi. Muardi Asah Asuh. Kurang ini belum bareng nih. Muardi Asah Asih Asuh. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya nanti Dr. Lintang spesialis anak, dan juga hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi nih. Karena biasanya di host juga. Di Sobat Muardi nih. Di Sobat Muardi, Muardi Wae maupun Muardi Asah Asuh Asih. Jadi ada Dr. Sandi Nugraha, spesialis anak. Selamat pagi Dr. Sandi. Selamat pagi Dr. Lintang. Disapa sendiri coba yang di Sobat Instagram dan juga di Facebook. Mama Yohan Milo, Abdista Farel, Orlen Junior, Ayuning Rum Widya Stuti. Ya, banyak sekali Rizky kita nih Sobat Muardi nih. Followernya Instagram sama Facebook sudah miliaran ya Dr. Sandi ya. Ya. Amin. Hari ini nih kita topiknya keren banget nih. Topiknya yang sangat pasti momi-momi di rumah, ayah bunda yang sudah galau tentang pemberian makan pada anak. Nah, ini kita sudah hari ini kita menghadirkan Dr. Sandi. Biasanya Dr. Sandi sebagai host ya di acara, tapi kali ini kita kerjain beliau sebagai narasumber. Beliau ini bukan cuman ahli di host live streaming Muardi, tapi beliau ini juga narasumber. Beliau concern di bidang nutrisi dan penyakit metabolik anak. Ya, Dr. Sandi ya? Iya. Iya. Nanti Lintang kan alergi, kalau saya nutrisi. Mungkin suatu saat kita bisa gantian, tukar posisi. Sekarang hari ini saya dulu ya yang jadi host ya. Boleh. Hari ini saya yang jadi host loh ya, Dr. Sandi loh ya. Ya, terima kasih yang sudah join di Instagram maupun Facebook. Kalau ayah bunda mungkin dan Sobat Muardi yang mau menanyakan, ada yang mau ditanyakan mengenai makan pada anak, boleh langsung ketik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Jangan dipendam sendiri di YouTube, ya. Kan? Oh bisa ya, di YouTube, kan? nanti juga ada. Rekamannya ya Mas ya, yang bisa kita rekamannya lihat ada bareng-bareng di YouTube juga. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya channel RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Ya, Dr. Sandi mau ada yang disampaikan nih mengenai pemberian makan yang benar pada anak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini mungkin kita sedikit bincang-bincang, sedikit sharing, yaitu tentang pemberian makan pada anak. Nah, Dok, pemberian makan pada anak tuh apakah 0 sampai 6 bulan yang secara definisi kita sering bilang bayi ya? Iya. Apakah pemberian ASI itu termasuk pemberian makan? Ya. Pemberian ASI umur 0 sampai 6 bulan yang masih ASI eksklusif itu juga kita sebut sebagai pemberian makan pada anak, karena pada umur 0 sampai 6 bulan anak tersebut masih belum bisa untuk makan makanan yang kasar, makan makanan yang harusnya memang dalam bentuk padat gitu ya. Jadi termasuk di sini adalah pemberian mulai dari ASI ya. Nah, umur 6 bulan ke atas itu sering kita sebut sama makanan pendamping ASI. Nah, itu mulai ASI tidak hanya sendiri, Dok, tapi ASI itu sudah mulai ada pendampingnya, yaitu makanan ya, yang nanti teksturnya akan disesuaikan. Di mana pemberian makan ini itu harus mempunyai syarat-syarat atau kriteria agar ibu-ibu, agar mama-mama atau bunda-bunda di luar sana yang mungkin akan memulai pemberian makan pada anak tahu bahwa sebenarnya pemberian makan itu tidak sekedar hanya memberikan. Nggak sembarangan ya, nggak cuma ngasih yang penting anaknya asal kenyang ya, Dok ya. Nah, selanjutnya pemberian makan pada anak ini kalau per definisi ya Bu, ada yang kita sebut adalah pemberian makanan yang sering kita, Dok, anak saya nggak mau makan nasi ya. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, Dok, ini banyak sekali yang sudah bergabung di Instagram. Terima kasih. Terima kasih wave-nya, dan juga di Facebook nih ada dari Hong Kong, Demak menyimak ya. Terima kasih sudah go ya? Internasional. Oke. Ya. Di sini akan saya sedikit sharing, yaitu pemberian, kita masuk ke pemberian makan misalnya. Sesuatu yang dimasukkan lewat mulut, padat lah ya, tapi teksturnya disesuaikan. Ada yang namanya makronutrien, ada yang namanya mikronutrien. Makronutrien itu sering kita
sebut kalau di makanan sehari-hari itu nasi itu makronutrien, ya. Kemudian daging itu makronutrien. Kemudian margarin, mentega itu juga makronutrien. Tapi apa bedanya? Makronutrien itu yang sering kita dengar ada 3. Yang pertama mungkin sering kita sebut protein, ya. Protein ini ada 2, sebenarnya sumbernya ada dari nabati, ada dari hewani. Protein ini apa sih fungsinya? Nah, itu adalah biasanya membuat massa ototnya menjadi lebih padat, ya. Kemudian protein hewani ini terutama juga amat sangat penting, ya, di mana protein hewani ini dapat membuat seseorang anak akan terhindar dari defisiensi besi. Kekurangan zat besi ya? Ya, karena memang banyak masalah anak-anak di Indonesia yang mungkin tidak terlihat terjadi defisiensi besi. Nah, di dalam protein hewani contohnya ada daging sapi, hati ayam itu banyak mengandung zat besi, ya. Nah, yang kedua itu sering kita sebut juga fat atau lemak. Lemak ini biasanya ada di minyak sayur yang sering di pasar-pasaran ada, kemudian margarin atau mentega, bahkan butter. Kalau Dokter Lintang kebetulan senang masak, butter itu rasanya mungkin lebih enak dibanding sama margarin biasa. Dan tentu lemak ini bagi kita juga yang mungkin sudah terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang bermacam-macam, bahwa lemak itu memberikan rasa yang enak. Ya. Nah, kemudian yang ini yang kadang diagung-agungkan, karbohidrat, ya. Kenapa saya bilang diagung-agungkan? Terutama nasi, karena ibu-ibu, orang tua di luar sana dan yang mengasuh seseorang anak itu pasti akan, dok, anak saya nggak makan nasi. Gimana kalau anak saya nggak makan nasi? Padahal sumber dari karbohidrat ini macam-macam. Nggak cuma nasi ya, dok, ya? Nggak cuma nasi, dok. Kebetulan Dokter Lintang juga sering masak, ya. Nah, bisa diganti sumber karbohidrat tadi sama tepung. Ya. Dalam bentuk roti, karena ada beberapa negara yang mungkin di luar Indonesia makanan pokoknya adalah bukan nasi. Ya. Di Amerika ya? Ya, di contohnya Amerika nggak ada nasi. Di negara Eropa. Ada juga beberapa negara di Eropa yang mungkin dia akan banyak mengkonsumsi sejenis pasta kalau di Itali. Ya. Kok mereka nggak makan nasi tapi mereka juga tetap tumbuh dan kembang, ya itu karena sumber karbohidrat. Itu juga merupakan suatu sumber karbohidrat. Nah, ada pertanyaan kayak Dokter Lintang dari... Ya, nih ada pertanyaan ini di dari... Instagram. Di Instagram, Mbak, coba. AN Nafiza. Bukan. Siapa nih? Dari Ardian Bayu A. Ya. Kalau anak lebih suka ngemil daripada makan itu sebenarnya baik nggak ya, dok, untuk perkembangannya? Karena anak saya kok lebih banyak ngemilnya. Ya, ini gimana, dok? Terima kasih ke @Ardian Bayu. Sebenarnya aku mau ada pertanyaan tambahan. Ngemil ini itu boleh dikasih contoh nggak? Komentar deh, @Ardian Bayu. Ngemilnya apa? Umurnya berapa? Ngemilnya apa? Pada prinsipnya pemberian makan pada anak ya, itu sehari kalau misalnya kita baru memulai pemberian MPASI, dok, itu bisa kita mulai sekitar hanya 2 kali saja. Ya, karena sebagian besarnya atau kurang lebih 2/3-nya lebih itu masih ASI. Itu kalau di sekitaran umur 6 sampai 8 bulan. Nah, kemudian anak umur 8 sampai 10 bulan itu proporsinya bisa dikatakan mulai seimbang 50-50. Nah, nanti semakin besar lagi hingga lebih dari 1 tahun, pemberian MPASI ini komposisinya adalah ASI atau susu formula, mungkin yang pada beberapa anak yang tidak mendapatkan ASI itu hanya 30%, mungkin sekitar sepertiganya, sedangkan makanan pendamping sudah mendapatkan jatah porsi yang lebih banyak. Nah, dalam kaitannya pemberian ibunya bilang, dok, anak saya ngemil. Nah, kita lihat kadang ngemilnya orang Jawa, orang Indonesia nih, Bu, ya nggak? Kita ngemil lemper, ya kan? Lemper sumber karbohidrat nasi. Ntar anaknya segede saya, banyak makan lemper. Iya. Nah, itu contohnya cemilan. Tapi kalau kita ngomong secara ini ya, garis besar makronutrien ini, ya mungkin dia udah ada karbohidratnya. Anak itu makan mungkin variasinya seneng bentuk cemilan. Nah, dok, ini kan ngemil nih, dok. Sebenarnya ada nggak sih jadwal pemberian makan tertentu? Jadi dibedakan nggak sih biar makan itu jadwalnya teratur seperti apa contohnya gitu, dok? Baik.
Nah, tadi kita ngomong contoh cemilan itu lemper ya. Mungkin ini ada yang kurang tepat menyebutkannya. Tapi itu merupakan memang adalah kalau kita bilang adalah jajanan pasar. Nah, secara jadwal pemberian makan pada anak itu kurang lebih dalam 1 hari atau 24 jam diberikan 3 kali sehari makan utama dengan 2 sampai 3 kali boleh selingan. Ya, atau kita sebut snack. Nah, tetapi ada beberapa anak, ada beberapa variasi di mana anak-anak tertentu itu mungkin makan dalam porsi sedikit-sedikit tapi lebih sering. Ya, itu bisa kita variasikan. Oh, berarti anak ini porsi makanan utamanya tidak terlalu banyak-banyak, tetapi oh tadi yang bisa dibikin 3 kali sehari kita modifikasi, mungkin dengan tetap pemberian yang jadwalnya teratur bisa diberikan mungkin 4 kali sehari, tapi tetap jarak antar makan harus kita perhatikan. Oh, itu penting ya, Dokter Sandi ya. Jadwal antar makan itu penting sekali ya, Bunda, untuk diperhatikan. Karena jangan sampai sebelum jam waktu makan anak habis dikasih snack atau cemilan atau minum susu, pasti tentu perutnya kenyang. Betul, ya kan? Pasti nggak akan lahap makannya nanti. Betul. Nah, itu sering yang keluhannya orang tua ya, Dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari di Instagram, dari Zuliati Zuli. Selamat pagi, Dokter. Anak saya usia 5 tahun 5 bulan, berat badan 13 sampai 14 kilo. Agak picky eater. BAB kurang bagus. Sudah sering konsul dokter anak, katanya alergi susu dan beberapa makanan turunannya. Bagaimana untuk menaikkan berat badannya ya? Wah, ini nyinggung dikit nih sama materinya Dokter Lintang nih. Kenapa anaknya udah umur 5 tahun dia agak picky eater? Memang mungkin nanti kita akan ngebahas masalah khusus tentang masalah makan pada anak nih Dokter Lintang. Sekarang mungkin ibu-ibu di luar sana mungkin dulu cuma nganggep oh picky eater gitu ya, Dok ya. Sekarang memang berkembang ilmunya. Ada yang namanya selective eater, ada yang namanya picky eater, ada apa sih sebenarnya itu, Dok? Definisinya? Definisinya nanti di materi tersendiri ya, Dok. Ya maksudnya biar untuk sekarang sekilas aja tuh apa sih? Sekilas aja si picky eater ini ya. Kita ngomong kok tiba-tiba ibunya ngomong picky eater, barangkali memang sebelumnya sudah konsultasi dengan DSA atau dokter spesialis anak ya. Nah, picky eater mungkin dia pilih-pilih Bu dari jenis makanannya. Ya, pilih-pilih. Oh, dia pengennya hanya suka makan cinnamon roll. Oh, makanan tertentu. Itu terus gitu kan. Ya. Nah, mungkin karena sebelumnya dia sering konsul katanya alergi susu, pasti kan akan mendapat warning nih, Dok. Ibu nggak boleh makan produk protein susu sapi. Lama-lama mungkin dengan terbiasanya dia dibatasi, terbiasanya dia menghindari sesuatu jenis makanan yang mungkin kebablasan karena sebenarnya kan ada waktu tertentu untuk menghindari, dan kalau mungkin orang pacaran kan tarik ulur gitu ya. Tarik ulur ya. Kapan kita deketin, kapan kita harus sesekali jauhin gitu kan. Nah, mungkin ini pada saat praktek pemberiannya ada yang terlalu lama menghindari sehingga akhirnya yang kita kejar jadi menjauh gitu kan. Nah, kepada Ibu Zuli ini mungkin sekarang, kalau kemarin dibilang alergi susu sapi, ya, apa aja yang diperhatikan oleh Ibu Zuliati Zuli ini yang menyebabkan anak itu menimbulkan reaksi seketika setelah mengkonsumsi suatu jenis makanan. Misal, oh hari ini dikasih nasi goreng udang, dia langsung merah-merah. Itu oke, kita hindari. Tetapi kan mungkin ada beberapa makanan yang mungkin Ibu Zuliati Zuli, aduh saya mau ngasih, tapi takut alergi nggak? Tetap boleh dicobakan ya, Dokter Lintang ya? Ya, jadi paling tidak kalau kita untuk memastikan dia alergi atau tidak, paling nggak sampai 2 minggu dulu ya. Jadi saya yang jadi narasumbernya. Sekalian nih, Ini topiknya topik nutrisi dulu ini. Jadi tetap kita lihat dulu, kalau memang, oh hari ini coba deh Ibu kasih roti isi coklat misalnya. Itu sebenarnya kan bahan dasarnya susu sapi juga. Nyenggol-nyenggol dikit sama protein susu sapi. Nggak ada masalah, boleh dilanjutkan dan boleh menjadi suatu variasi baru. Ya, kadang picky eater juga dikaitkan sama kita lupa memberikan variasi pada makanan. Pagi ibunya bikin nasi goreng, cuman itu aja kali ya. Siang bikin nasi sop, malam dia bikin yang mungkin makanannya sama kayak siang. Dan jangan lupa bahwa anak ini udah sekitar mulai umur 2 tahun itu indera pengecapnya,
dia udah mulai berkembang, tahu rasa manis, dia udah mulai Udah tahu berkembang makan makanan enak, tahu Bunda. rasa asin. Nah, dia juga harus diberikan stimulasi, ya, karena kita diciptakan panca inderanya kaya akan rasa. Kaya akan rasa di sini definisinya bukan berarti berlebihan, Ya. tetapi cukup. Nah, saran dari saya, gimana cara naikkan berat badannya? Coba kita evaluasi apakah variasi tadi ada kendala. Kendala di sini kalau Mungkin juga harus digali apakah ada evaluasi penyakit diagnosis yang Ya, lain ya yang menyebabkan betul. berat badannya sulit naik. Ya. karena berat badan tadi sulit naik ya. Tapi kalau mungkin ibu bertanya lagi, dok 5 bulan 13-14 kilo gimana status gizinya? Mungkin ibu bisa download aplikasi Primaku yang dikeluarkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ kita bisa masukkan anak ibu chartnya, ya, itu pakai chart WHO atau pakai chart ada yang namanya CDC. Ya, kebetulan kali ini usianya 5 tahun 5 bulan, ya, masih bisa pakai chart WHO, ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan di Facebook ini. Di Facebook juga udah mulai banyak yang bertanya. Dari Nur Safitri, Pak Dokter Sandi, dulu Anissa pernah dikasih suplemen suplemen zat besi ya, suplemen zat besi yang drop sama Pak Dokter karena penyakit miastenia gravis, MG, bukan? Magnesium. Oh, magnesium dan kalsiumnya rendah. Sekarang udah nggak tak kasih vitamin zat besi lagi, cuman suntik rutin MGSO4. Oke. Makanan apa yang bagus untuk Anissa ya, Dok? Ya. Ini Anissa Azahra bukan ya? Kadang-kadang saya ingat pasiennya. Oh, ini pasiennya Dokter Sandi Iya kan? nih. Kalau mungkin gini Bu, di sini saya koreksi. Waktu itu saya kasih suplemen Ferris, itu kan isinya Suplemen zat besi ya? suplementasi besi. Dan itu tidak ada hubungannya sama Mg magnesium, itu kan elektrolit atau Ca atau kalsium, ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena sekarang rutin suntik MgSO4. Nah, saya mungkin dulu pernah periksa anak Anissa ini, mungkin lihat profil darahnya, ya. Anak dengan anemia defisiensi besi kadang-kadang kalau sekilas dok, itu ibu-ibu mungkin nggak akan tahu. Nggak akan kelihatan anaknya ini ya. Kekurangan zat besi nggak? Ya, Ya. karena secara penampakan nggak Karena kelihatan secara ya, Dok. penampakan benar tidak terlihat. Mungkin sesekali kelihatannya kalau apa? Aduh, anak saya matanya kelilipan, tapi kok pucet ya dok? Karena dia baru lihat. Ya kan, selama ini mungkin tidak disadari. Ya, kurang apa kalau besi tadi yang saya bilang? Kurang dari protein hewani. Kenapa segitu bahayanya anemia defisiensi besi? Sederhananya adalah darah atau konsentrasi hemoglobinnya menjadi kurang, sehingga darah yang akan membawa nutrisi ke seluruh tubuh itu akan menjadi kurang. Ya. Nah, untuk anak Anissa kalau ada lab terakhir, kapan-kapan kita ketemu di Poli. Ya, ketemu Ya kan? dengan Dokter Sandi spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi ya, Dok ya. Silahkan Kita cari Bu ketemu di Dokter Poli, Sandi. Bu. Kita lihat bahwa hasil lab terakhir mungkin kita bisa sambil lihat gimana profil, karena pastikan ini rutin kontrol, pasti ada rutin pemeriksaan lab. Iya. Ya. Memang ini tidak rutin, bukan berarti semua anak dengan curiga defisiensi besi harus kita periksa lab. Kalau memang ada manifestasi atau kecurigaan ke arah sana, mungkin kita bisa pemeriksaan lab. Ya. Ini ada yang menyapa di Facebook, Lucy Palusia. Selamat pagi Dokter, puji syukur. Puji syukur kepada Tuhan, semoga sehat semuanya. Amin. Terima kasih pelayanannya mendidik kita masalah kesehatan. Semoga semua yang menonton semakin cerdas. Amin. Terima kasih. Nah, ini nih yang kita cari ya, Dokter Sandi ya. Terima kasih. Semoga dengan apa yang sudah kita sampaikan nih mengenai info kesehatan anak, sehingga mencerdaskan, bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan mengenai kesehatan anak untuk ayah, bunda, dan sobat Muardi semuanya. Wah, dari Jakarta ada. Jakarta hadir, Terus Pak dari Dokter, mana lagi, ya. Mbak Wika, bawah tadi Wonogiri, Hongkong, Demak, Wonogiri ya. Ini ada yang nanya lagi di Instagram dari Naviza. Halo dok, kok anak saya berat badannya tidak nambah padahal mulai umur 6 bulan sudah saya kasih makanan dan pernah coba beberapa makanan bayi instan itu malah timbul bercak merah area bibir. Bagaimana ya dok? Ya. Oke, umurnya 6 bulan. Satu lagi pertanyaan saya, berat badan lahirnya kalau bisa kita evaluasi berapa?
rutin ditimbang nggak? Ya dok ya. Sekarang yang kadang-kadang juga kita lupa, kita cuma tahu oh berat badannya umur 6 bulan. Tapi sekarang ibu-ibu di sini memang menurut perkembangan zaman ya harus bisa itu di aplikasi Primaku juga kita bisa lihat pertambahan berat badannya anak ini menurut usia. Contoh, berat badan lahirnya kalau misalnya normal sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo, kita anggap seorang anak Nafisa lahirnya 3 kilo. Kenaikan berat badan di 3 bulan pertama itu targetnya sekitar 750 sampai 900 gram per bulan. Ya. Jadi tinggal 3 kilo bulan pertama, kedua, ketiga bisa kita tambahkan. Bulan pertama misalnya berapa sih target berat badannya? Itu sekitar mungkin 3.750 atau 3,7 sampai 4 kilo. Ya. Nah, kemudian ditambahkan selanjutnya kurang lebih 7,5 sampai 750 gram sampai 900 gram per bulan. Di trimester kedua atau 3 bulan selanjutnya dari mulai umur 4, 5, dan 6 itu target kenaikan berat badannya sekitar 600 gram per bulan. Atau kalau mau lebih detail lagi, kita lihat KMS-nya. Di dalam KMS itu ada chart WHO, berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Nah, di sini juga saya sedikit memberi informasi bahwa dok, kapan seorang anak dibilang mempunyai panjang badan, kapan seorang anak dibilang mempunyai tinggi badan. Panjang badan itu adalah ukuran atau antropometri kita sebutnya di ilmu kita yang kita gunakan pada anak-anak yang kurangnya dari 2 tahun. Jadi anak umur 0 sampai 2 tahun harus diukur panjang badan sampai tiduran di alas yang rata. Diukur dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, pada anak yang lebih besar, yang diukurnya sambil berdiri, nempel pada dinding, menggunakan infantometer misalnya, itu kita sebut pengukuran tinggi badan dok. Dan memang itu fungsinya sedikit berbeda sesuai peruntukan umurnya. Nah, kalau 6 bulan ini tadi Ibu Nafisa bilang berat badannya tidak nambah, ya memang kita harus evaluasi berdasarkan chart, dimasukin yang disesuaikan KMS. Apakah dia mengikuti garisnya menanjak? Atau apakah dia garisnya datar? Atau dia garisnya menanjak tapi sampai memotong garis-garis di bawahnya? Nah, kalau sudah ada penurunan berat badan atau berat badan tidak naik, nah mungkin kita harus curiga. Curiga apa? Ini ada yang salah nggak dari pemberian makannya? Seperti yang Ibu bilang. Dikasih makanan instan, mencoba beberapa makanan instan, tapi malah timbul bercak merah. Nah, makanan instan di sini memang ada beberapa yang mengandung protein susu sapi, atau mungkin anaknya Ibu Nafisa ini sedikit sensitif terhadap zat-zat tertentu yang di dalamnya. Boleh dicoba dengan makan makanan MPASI homemade atau yang memang dibuat sendiri oleh ibu. Nyambung itu dok, MPASI dok. Sebenarnya ada banyak ya pertanyaan MPASI itu sebenarnya yang bagus kalau di media sosial itu kan banyak yang beredar menu yang tunggal. Seperti alpukat pure, bubur alpukat atau bubur buah labu yang di pure itu. Sebenarnya itu betul nggak sih dok? Yang MPASI yang benar itu seperti apa? Apakah diperbolehkan dari awal umur pemberian MPASI sudah boleh diberikan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan itu tadi ya? Apakah sudah boleh diberikan dengan semua komposisi itu? Ataukah hanya boleh menu tunggal dok? Oke, di sini saya sedikit membahas juga bahwa pemberian makanan mumpung anaknya baru 6 bulan Ibu, itu kita harus memperhatikan tadi proporsi ada karbohidrat, protein, lemak yang dikasih. Apa sih keuntungannya pakai bubur instan dok? Apa sih keuntungannya pakai homemade? Oke, kita bahas semua kelebihan dan kelebihan nih. MPASI homemade versus MPASI instan. Kalau MPASI rumah tangga atau homemade tadi, itu ya mungkin secara kreativitas dan kepuasan batin seorang orang tua, apalagi dokter Lintang juga suka masak, itu bikin apa ya, menstimulasi kreativitas seorang ibu-ibu untuk memberikan anaknya makan yang enak. Ya, lagi-lagi saya harus bilang ngasih MPASI itu harus enak. Ya. Iya, coba dulu Bu, kalau nggak enak jangan dikasih ke anaknya, ya berarti gitu ya dok. Betul. Ya? Nah yang kedua, apa sih kelebihannya MPASI rumah tangga? Dia gampang, tinggal pergi ke dapur, misalnya pengen bahan dasar nasi pasti ada, ya kan? Pasti protein hewani
pasti ada. Kemudian lemak, tadi sumber lemak, margarin, mentega, atau butter juga sebagian besar ada di rumah tangga kita masing-masing, ya. Tinggal memang kreativitas ibu-ibu sendiri untuk mengolahnya jadi seperti soto misalnya, rasanya. Jadi rasanya seperti kalau orang Solo ini seperti bestik misalnya, boleh, ya. Nah, kelebihannya MPASI yang komersil atau MPASI yang dijual di pasaran apa? Ya, itu lebih gampang lagi. Tidak memperoleh effort banyak, buka kemasan, ditakarkan sesuai sama yang dianjurkan di dalam kemasannya. Jangan lupa, begitu kita mengkonsumsi MPASI yang instan, bikin MPASI instan itu nggak cuma kita tambahkan air segini, MPASI-nya segini, nggak boleh kira-kira. Harus mengikuti anjuran. Ya. Kalau saya kasih contoh, misalnya ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah, misalnya ibu-ibunya pagi menyiapkan kopi untuk suaminya, ya, atau untuk tamu. Gimana rasanya kalau terlalu encer? Gimana rasanya kalau terlalu kental? Ya, itu pasti nggak enak. Nah, begitupun juga dengan makanan instan yang dikonsumsi oleh anak. Jangan lupa bahwa tolong baca aturan pembuatannya sesuai yang ada di kemasannya. Berapa sendok, atau kalau memang satu kemasan yang udah sendiri-sendiri, berapa banyak harus ditambahkan air. Supaya apa? Kelebihannya lagi dari MPASI instan, dia sudah difortifikasi oleh makro dan mikronutrien. Ya, kalau tadi kita di MPASI rumah tangga mungkin proporsinya tidak dapat tepat, tapi ya insya Allah kalau responnya baik akan baik. Tetapi kalau di MPASI komersil ini makronutriennya sudah ada dimasukkan, mikronutriennya juga sudah pasti ada. Secara kualitas dan istilahnya ketersediaan makro dan mikronutriennya lebih terjamin daripada yang menu tunggal, ya dok? Menu tunggal. Jadi intinya kalau pemberian menu MPASI kalau pada bayi harus yang menu kombinasi, ya dok, ya. Jangan hanya menu tunggal, karena kalau menu tunggal tentunya mikronutrien dan makronutriennya akan kurang, ya, tidak tercukupi. Kalau misal tadi contohnya apa, ada yang dikasih labu, hanya labu. Bayangkan saja. Labu ada karbohidratnya nggak? Nggak ada. Ada lemaknya? Jelas. Nggak ada. Protein? Nggak ada. Dan itu merupakan bagian dari serat yang kalau kita makan serat aja kan melancarkan buang air besar. Dan serat biasanya efeknya lebih cepat bikin kenyang, ya dok, ya? Ya, cepat lebih bikin kenyang. Kenyangnya awet gitu, ya. Makanya anak-anaknya terus jadi nggak doyan makan, ya dok? Ya. Dan bukan berarti anaknya nggak dikasih serat, dikasih. Tetapi bayangkan kalau menu tunggalnya mungkin setiap hari konsumsinya serat, nggak ada sesuatu zat makro dan mikronutrien yang baik yang bisa diserap. Ada pertanyaan lagi? Nih, dari Zulita Zuli. Mau konsultasi tumbuh kembang anak, tempat prakteknya di mana, ya dok, selain di RSDM? Kalau mau ketemu dengan dokter Sandi, ibu harus cari di rumah sakit Dr. Muardi. Nanti bisa ketemu dengan dokter Sandi, spesialis anak, ya. Ada silakan, Bu. Nih, lanjutan. Lanjutan dari Nursaf Alsawa nih tadi yang aku tanya. Berat badannya kemarin 8,8, panjang 77, kemarin cuma cek elektrolit saja. Nafsu makan banyak, wah aku seneng nih dengar kalau nafsu makan banyak. Tinggal nanti kapan Ibu punya kesempatan, kita ketemu di Poli, Ibu jangan lupa bawa KMS-nya, ya. Nanti kita evaluasi pakai chart yang ada di dalam sana. Nah, ini pasien, jadi ini fansnya dokter Sandi, ya. Ya, semoga terjawab, ya, Ibu Nur Safitri. Nanti selanjutnya kalau mau ada yang dikonsultasikan lagi, silahkan ke RSUD Dr. Muardi, ketemu dengan dokter Sandi. Ada pertanyaan di Instagram dari Wiwi Setiawati 75. Dokter, perlu tidak konsultasi anak saya umur 2 tahun, makan masih bubur bayi, mudah muntah kalau batuk sedikit atau ketawa. Berat badan hanya 9 kilo. Oh ya, umur 2 tahun beratnya 9 kilo, dok. Wow. Oke, ini coba saya jawab satu-satu. Coba. Yang pertama, anak umur 2 tahun masih makan bubur bayi. Jelas kalau dari tepat atau enggak, ini kurang tepat. Tidak tepat, ya. Ya, karena harusnya umur 2 tahun itu memang sudah makanan rumah tangga seperti orang tuanya, seperti orang dewasa. Sudah bisa dia makan yang namanya nasi goreng, sudah bisa dia yang makan namanya nasi bestik gitu kan, udah bisa yang namanya makannya sate ayam gitu kan. Iya.
Nah, memang berarti Teksturnya di sini ya. ada yang namanya mungkin keterlambatan dalam kenaikan tekstur karena anaknya mudah muntah kalau batuk dikit atau ketawa. Sebenarnya bahagia loh, ketawa loh, sering ketawa. Nah, tetapi Bu, di sini saya juga nggak bisa bilang bahwa seorang anak itu kita samakan dengan mesin yang umur 12 bulan pasti kayak gini, umur 15 bulan pasti seperti ini. Memang di sini harus kita latih, ya, stimulasi, ya. Misal, ibu takut memberi dok kalau naik tekstur dikit, Muntah. dia muntah. Barangkali dia mungkin enak, Bu. Ya, bisa coba makanan yang mungkin teksturnya lembut, tetapi lebih bisa diterima karena tadi saya bilang anak umur 2 tahun, indera pengecapannya, rasa pahit, rasa manis, Sudah rasa bagus. asin, itu udah jauh berkembang. Ya. Kenapa tadi saya sebut rasa pahit? Dia udah bisa, seorang anak umur 2 tahun udah bisa mengidentifikasi kalau dikasih obat lebih nolak. Karena dia tahu rasa pahit itu merupakan rasa yang cenderung ke berbahaya, zat yang berbahaya. Nah, coba misalnya ibu kasih, bisa kan kayak dokter Lintang lagi nih saya bilang. Dia sering bikin makaroni skutel, Bu. Iya kan? Makaroni skutel secara tekstur mungkin itu nggak yang halus banget ya, tapi mungkin boleh dicobakan ke anaknya, ya. Gimana kalau dia mengkonsumsi makanan yang teksturnya kita naikkan dengan rasa, ya, dan bentuknya dan yang bentuk lebih bervariasi. yang lebih bervariasi, bahkan sampai ke alat makan yang dokter Lintang ya. Alat makannya coba kita kasih alat makan yang bervariasi. Jadi kita mungkin keluar dikit, boleh kok abis ini online shop kita cari alat makan yang bervariasi, kasih dia satu set alat makan, dan kita mungkin sambil memberikan suapan, sambil melatih dia untuk responsive feeding, itu kita bisa sama-sama makan. Moga-moga kita ciptakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan. Nah, dengan keluhan yang mudah muntah, coba kita evaluasi, Bu, kalau ngasih makan sambil main-main, sambil lari-lari. Oh, ini ya dok ya, seperti mau tiduran. Ini ini saya bahas di belakang. Ini yang penting nih ya, ini ya. Feeding rules ya. Feeding rules itu yang pertama adalah jadwal, tadi saya sebut. Kalau anak umur, kita kasih contoh anak umur 2 tahun nih ya, dari orang tuanya Bu Wiwi, itu bisa diberikan makan 3 kali sehari dengan 2-3 kali selingan. Dengan jam yang silahkan disesuaikan dengan pola bangunnya anak. Ya, jangan lupa juga jadwal di sini juga berpengaruh sama pengosongan lambung, Dok. Ya, misal jam 7 anaknya tadi baru dikasih makan spaghetti, misal anak 2 tahun misalnya. Ibunya atau pengasuh di sini bisa neneknya, kakeknya, bisa atau yang memang sehari-hari mengasuh anak tersebut, dikasih lagi 1 jam. Sebenarnya pengosongan lambung itu butuh waktu kurang lebih 1 jam, 45 menit sampai 60 menit. Ya, kalau makan jam 7, makan itu idealnya kalau saya menyenggol sedikit sama jadwal yang baik adalah 30 menit, udah. Stop. Kalau memang dia nggak habis, selesai. Kita tawarkan sekitar 45 sampai 60 menit lagi, karena berkaitan sama pengosongan lambung. Kalau langsung dikasih makan lagi, udah pasti dia nggak mau. Ya. Nah, kemudian kadang juga di jadwal ini banyak ibu-ibu yang bilang, dok boleh nggak dikasih air putih? Dikasih air putih boleh, tetapi hanya di antara waktu makan. Bukan sambil makan minum air putih. Anak-anak kan mungkin ada yang anak-anak yang nggak suka sama menu tapi harus makan, dia minum air putih untuk alasan supaya cepat ditelan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan, ya, lingkungan yang menyenangkan. Coba kepada Bu Wiwi, apakah ada yang perlu dievaluasi? Saya nggak bisa bilang sesuatu itu salah karena saya nggak lihat di sana keadaannya Bu Wiwi, apakah setiap hari kerja, apa setiap hari di rumah, atau mungkin di rumahnya anaknya banyak, gitu kan? Ada beberapa variasi-variasi yang kita sebut lingkungan. Tetapi idealnya dari variasi ini adalah bikinlah lingkungan yang menyenangkan. Ya, anaknya tidak ada distraksi sama mainan, terutama sekarang gadget. Ya, dengan ada perkembangannya, dok gimana kalau dia nggak mau? Kalau dia nggak mau makan, maunya sambil nonton YouTube. Atau kita sebutnya screen time-nya mungkin lebih banyak dibanding anak zaman dulu. Kalau memang sudah jadi kebiasaan, ya saya bisa bilang tetap itu salah. Tetapi mungkin di umurnya yang belum terlalu besar, masih balita, itu kita masih bisa koreksi suatu kebiasaan anak. Memang awalnya perang, tetapi
insya Allah kalau mungkin kita memberikannya dengan baik dan benar, akan terjadi suatu kesepakatan. Orang tuanya baik. nanti yang enak. Ya, orang tua dan anaknya, ya. Kemudian jangan memberikan makan sebagai hadiah. Ya. Nah, yang terakhir yang kita sebut prosedur lagi, tadi kenapa saya bilang, oh anaknya udah 2 tahun, berikanlah dia alat makan sendiri. Ya. Saya pun misalnya kita sebagai pengasuh yang harus menyuap, boleh sambil nyuapin. Tapi dia tahu bahwa sebenarnya makan itu harusnya makan sendiri. Berkaitan juga sama lingkungan tadi, kalau orang tuanya makan, berikanlah tempat buat dia di samping atau di antara kita. Supaya apa? Supaya dia melihat bahwa makan itu merupakan suatu interaksi atau kegiatan yang menyenangkan. Kalau orang dewasa kan udah tahu, oh dia makan antusias karena saya akan makan makanan sesuatu yang enak. Gitu. Jadi kalau makan bersama ayah bundanya gitu ya, Ya. Dok, ya? Makan bersama anggota keluarga. Ya. Kita aja kalau makan bersama menyenangkan ya, daripada makan sendirian ya kan? Betul. Ya. Itu tadi mengenai aturan pemberian makan yang benar ya, Dok ya. Semoga ini ayah bunda di rumah bisa lebih memahami dan nanti bisa dipraktekkan ya mengenai aturan pemberian makan yang benar nih. Lanjut ya, Dok, ada pertanyaan dari Cherly Taureski. Saya udah pernah konsul ke Dokter Sandi. Wah, ini pasiennya Dokter Sandi juga nih. Benerin jadwal makannya, benerin variasi makannya, benerin suasana saat makan dan konsisten sama dannya panjang. Dan konsisten sama jadwal yang udah dikasih. Makasih banyak Dokter Sandi. Waduh. Tuh udah ada Bu, udah ada nih ayah bunda yang sudah mempraktekkan mengenai aturan pemberian makan yang benar dan sudah terbukti betul ada yang berat badannya naik, kemudian nafsu makannya sudah mulai membaik. Jadi kalau ada masalah-masalah, pastikan dulu pemberian makan nutrisinya yang benar ya, Dok ya. Ya, dan tadi harus negosiasi, bukan negosiasi yang buruk ya, tapi ya tadi yang namanya responsive feeding adalah kita memberikan juga anak kita tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya. Ada lagi nih, Dokter Sandi, ya, anak saya susah makan. Ada vitamin atau apa gitu untuk meningkatkan nafsu makan, matur nuwun ya. Buat Bunda Ayu Ningrum Widyastuti, anaknya susah makan. Makan itu tadi saya bilang bahwa makan itu harus ada makro dan mikronutrien, ya. Ada protein, karbohidrat, lemak yang itu kita sebut makronutrien, dan ada vitamin dan mineral yang kita sebut itu mikronutrien. Nah, coba Ibu lihat makro, mikro ini ada vitamin. Kalau makan vitamin doang, kira-kira apakah cukup? Nah, dan selama ini tidak ada pembenaran mengenai vitamin yang menambah nafsu makan. Hampir tidak ada. Kalaupun memang ada ibu-ibu yang secara kebenaran saya kasih suplementasi vitamin misalnya, itu pasti ada indikasi tertentu. Kalau kebenaran dikontrol selanjutnya bilang, dok nafsu makan saya enak gitu, mungkin itu yang bikin anaknya jadi mau makan adalah orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya jadi menyiapkan makanannya lebih baik setelah kita ketemu untuk edukasi, ya sudah lebih baik dalam jadwal, lingkungan, prosedur yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, kalau vitamin sendiri nggak ada ya, Dok? Nggak ada. Kalau ada pasti masyarakat anak-anak di Indonesia semua makanya pinter, lahap, nggak ada yang stunting, nggak ada yang kekurangan zat besi, nggak ada yang gizi buruk. Nah, pasti semua dilibat habis pakai sama vitamin. Jadi saya tegaskan lagi bahwa tidak ada vitamin yang bisa menambah nafsu makan. Kalau memang kebetulan itu nafsu makannya menjadi baik, percayalah bahwa itu merupakan buah karya dari orang tuanya yang sudah menerapkan dengan baik, menerapkan pola makan yang benar ya. Ada lagi, Dok, di Instagram dari Ramadhani Nurul. Dokter Sandi, anak saya perempuan usia 5 tahun, beratnya 29 kilo, tingginya 118 cm. Setiap hari maunya makan telur, bahkan sehari bisa 3-4 butir. Sayur cuma mau bayam, bagaimana mengatasinya ya, Dok? Ya. Oke, 5 tahun, 29 kilo, tingginya 118. Dari terawangan saya anaknya semok nih. Semok ya. Semok nih, Bu. Mirip-mirip sama proporsinya anak saya nih, cuma anak saya beratnya 24 kilo, tingginya sama 118. Nah, setiap hari maunya makan telur. Coba Ibu mundur sedikit yang mungkin sudah terjadi.
ada nggak sesuatu yang bikin dia trauma, dok? Ada nggak sesuatu yang bikin dia punya memori buruk tentang suatu makanan? Karena ini juga nanti mungkin kita bahas. Nah, kita bahas ya, dok, Ya, topik di tentang masalah sulit makan pada anak. Karena dia mungkin memilih-milih tadi ya, bisa selective eater, picky eater, atau neofobia. Karena tadi saya singgung sedikit neofobia, dia nggak suka ketika dikenalkan suatu makanan baru. Dia takut rasanya nggak enak, seperti konsumsi telur yang selama ini ibunya mungkin bikin telurnya enak banget. Enak banget, Ibu Ya ahli kan? bikin telur Jadi kali. anaknya dependen sama telur dadar buatan Ibu Ramadan. Ya kan, dependen sama telur ceplok yang kayak viral itu. Ya, Telur saking dadar crispy. enaknya telur dadar crispy yang digorengnya pakai mayones gitu kan. Mungkin saking ibunya excited, akhirnya anaknya diberikan makanan yang mungkin itu aja, atau memang anaknya fobia tadi sama diperkenalkannya sesuatu jenis makanan yang baru. Nggak apa-apa, Bu. Misal ibu mau dengan bahan dasar telur, itu kan bisa bikin misalnya udang goreng telur, tetap ada bahan telurnya, atau diolah menjadi cumi goreng ada tepung dan telurnya. Misal bisa juga sumber protein hewani kita bikin kayak setik-setik yang ada di warung di sekitaran Surakarta Raya ini yang mungkin pakai tepung. Tetap ada telurnya. Atau misalnya lama-lama nanti dia akan bisa mengkompensasi, oh ternyata telur dikombinasi dengan suatu protein hewani tertentu atau dengan suatu jenis makanan tertentu, itu bisa menimbulkan sensasi yang enak. Kalau dari antropometri atau berat badan dan tinggi badannya, saya rasa ini nggak ada masalah sama sekali. Ya, kalau dari segitu mungkin saya bisa bilang tadi semok. Semok secara antropometri pun ini mungkin udah berlebih. Ya, nah sayur cuma mau bayam. Tadi saya bilang mungkin yang mirip sama bayam kangkung. Tapi dok, kangkung lebih panjang-panjang, potong Bu, lagi bagi 2. Supaya apa? Mirip sama rasanya bayam ya. Sebenarnya kalau kita yang dewasa pun susah ya, dok, bedain rasa. Jadi bayam mungkin sama kangkung. Mungkin lebih perlu variasi dalam mengolah bahan makanannya. Betul. Sehingga membuat anak itu tertarik, walaupun yang penting Bunda dalam membuat makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak dan sayur ya, dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Ya, itu ya Bunda, semoga terjawab dari Ibu Ramadhani Nurul tadi. Ini saya sapa yang di Facebook dari Sudawirat, semoga RSUD Dr. Muardi tetap jaya selalu. Ya, terima kasih supportnya. Pekalongan, Ceper, Klaten, tetangga kita. Ya, ini sekarang di Instagram lagi masih ada banyak pertanyaan nih. Followernya Dr. Sandi dan RSUD Muardi banyak sekali nih. Dari Rizkina Wastuti, Dokter Sandi ada di Poli hari apa, Dok? Oh iya. Ada di Poli Cendana hari Senin sampai Jumat. Iya, nih hari Senin sampai Jumat ya, Bu, di jam 8 sampai ya jam 12 lah. Poli VIP Cendana, ya. Bu ya, di RSUD Dr. Muardi. Silahkan kalau mau ketemu dengan Dokter Sandi, ayah bunda bisa ketemu Dokter Sandi langsung ke RSUD Dr. Muardi ya. Dari Alfarel Rahman, Dok, untuk anak yang aktif geraknya, nutrisi atau makanan apa yang harus dilebih banyakin ya, Dok? Untuk bisa mengimbangi kebutuhan energi ya, mengimbangi kebutuhan energi yang keluar dari si anak-anak. Anak saya usia 3 tahun ya. Kepada Bu Alfarel Rahman, yang pertama download lagi. Tadi saya bilang lagi download aplikasi Primaku. Masukkan berat badan dan tinggi badannya anak. Kalau memang dia cukup, nggak ada masalah. Saya rasa dengan anaknya aktif banget, geraknya banyak, alhamdulillah. Ya berarti insya Allah tumbuhnya baik, insya Allah perkembangannya juga baik, insya Allah bahkan ibu mungkin anaknya nggak ada masalah sama makan, bahkan perlu ditambah nggak gitu kan. Nah kalau perlu ditambah tadi, kalau memang secara kualitas dan kuantitas ya Dokter Lintang ya, kualitas tadi saya bilang makronutriennya sudah baik, mikronutriennya juga insya Allah tercukupi dari makanan-makanan yang diberikan selama ini oleh ibu nggak perlu takut selama anaknya di dalam rentang gizi baik. Ya, jadi kadang-kadang permasalahan orang tua itu merasa anaknya kurus, merasa anaknya gizi kurang. Padahal maamnya sudah baik, sudah mencakup tadi ya 4 kuadran makan tadi ya, Dok ya.
tapi masih merasa anaknya kurus dibandingkan dengan temannya atau dibandingkan dengan saudara sepupunya. Nah, pastikan dulu ya dok, berarti pastikan dulu secara objektif. Secara objektif saya dengan nggak bisa menyerang dok berat badannya kan nggak masukin chart. Itu udah ngomong objektif, kemudian kita bisa kalau mungkin suatu saat kita bisa ketemu di poli, itu kita bisa diskusi, oh ternyata anak saya dok berat badan menurut usianya sekian, tinggi badan menurut usianya sekian, berat badan sesuai tinggi badannya sekian. Nah, lagi-lagi saya kasih pesan kepada ibu-ibu di luar sana bahwa kuranginlah membanding-bandingkan anak kita dan anak lingkungan kita. Iya. Ya kan? Coba tadi anaknya bisa lari-lari, gerak aktif. Mungkin itu impian ibu-ibu di sana yang anaknya aktif, makannya gampang. Gitu. Iya. Tetapi begitu ngeliat keluar, kok anaknya dia lebih anteng, kita pengen punya anak yang lebih anteng karena anak kita geratakan gitu ya dok ya. Sering. Iya, pecicilan. Ya. Kayak saya pecicilan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Iqbal 218. Dokter, anak saya umur 2,6 tahun, berat badannya masih stagnan di 12 kilo dari awal umur 2 tahun. Normalkah dokter? Apakah perlu multivitamin tambahan atau susu penambah nafsu makan atau penambah berat badan dokter? Ya, gimana nih dokter Sandi? Ini mungkin bapaknya nih, Bapaknya Bapak Muhammad Iqbal. Normal apa enggak? Lihat di aplikasi Primaku, masukin tanggal lahirnya, berat badannya, tinggi badan, panjang badan atau tinggi badannya. Download aplikasi Primaku. Ya, PRIMAKU, itu dikeluarin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nanti kita bisa lihat chartnya di sana, ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perlu multivitamin tambahan? Saya rasa kalau memang nanti status gizinya baik, ya tidak perlu. Ya, sebenarnya penimbangan ini atau pengukuran antropometri seorang anak, kalau mungkin bapak ibu di sini bisa ikut program posyandu dok. Oh iya ya. Itu 2 minggu sekali buat anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, dan 1 bulan sekali itu akan dilakukan penimbangan berkala oleh tim kesehatan dari posyandu. Ya, itu akan bekerja sama dengan ibu-ibu kader. Nah, penting loh nimbang atau ngukur tinggi badan seorang anak. Buat apa? Buat tahu. Bukan nimbang dan ngukur tinggi badan kalau ke rumah sakit, misalnya lagi sakit, jangan. Nah, kalaupun ada kesempatan Bapak Ibu untuk sambil imunisasi, itu juga pergunakanlah kesempatan tersebut untuk mengukur berat badan, panjang badan atau tinggi badan seorang anak. Nah, selanjutnya tadi nanya, apakah ada tambahan susu? Ya, kalau anak 2 tahun, 2,6 tahun, anggaplah 2 tahun 6 bulan, presensi atau apa tadi ya, pemberian susu dalam 1 hari komposisinya itu udah kecil banget. 2-3 kali per hari itu udah berlebihan. Ya, karena dia harus makannya makan. Ya, dok, ya? Kenapa? Logikanya coba Mas Iqbal atau Pak Iqbal, itu kan kita udah usianya kita anggap sama lah ya, cara makannya gitu sama anak umur 2 tahun 6 bulan. Mau nggak kalau disuruh minum susu aja 4 kali sehari tapi nggak makan? Iya kan? Pasti kita jadi orang kok cuma minum terus, karena memang susu tadi bukan makanan cair bagi anak yang lebih dari 6 bulan. Makan ngunyah, minum ya tinggal telan. Gitu. Kalau saya rasa, kalau memang kapan sih perlu diberikan susu kebutuhan medis khusus, itu kalau sudah melalui screening. Ya, yang tidak bisa saya advis langsung secara virtual. Harus terdapat misalnya salah satunya penurunan berat badan atau peningkatan berat badan yang tidak adekuat atau kurang baik. Bahkan cenderung turun sampai menyentuh garis yang gizi buruk kalau di chart BB atau berat badan menurut usianya. Ya. Ya, semoga terjawab ya dari Bapak Muhammad Iqbal. Facebook sekarang. Di Facebook dari Niken F. Larasati, dok, kalau anak usia 7 tahun, tingginya 116, beratnya 17 kilo. Apakah termasuk kurang berat badan, padahal makannya termasuk banyak? Dalam 1 hari bisa 4 kali, snacknya juga banyak, terutama seperti buah, anaknya nggak bisa diam. Nah, oke. Mungkin ini adalah anak-anak yang diidamkan bagi sebagian orang tua di sana, karena makannya banyak, 1 hari bisa 4 kali, snacknya juga banyak. Nah, 7 tahun, tinggi badan 116, berat badan 17. Coba masukin chart. Oh iya. Lagi-lagi, masukin chart. Kalau ada kesempatan kita ketemu di Poli Cendana. Iya. Tapi sebelumnya bisa download dulu ya aplikasi Primaku, itu sudah coba dari Mbak, Ikatan Dokter Anak Indonesia.
tadi Bu siapa ya? Nah, Bu Niken. Nah, snacknya juga banyak ya. Coba kita evaluasi makan 1 hari 4 kali. Tadi saya lihat, kembali lagi ke makronutrien. Makannya itu dalam 1 piringnya, Bu, karbohidratnya apa? Ya. Protein hewaninya apa? Kadang-kadang mungkin makannya banyak tapi karbohidrat. Oh ya. Nasi, ya. Protein hewaninya cukup nggak? Kurang. Coba, kalau memang dia cukup atau kurang itu kan relatif, tapi saya harap moga-moga pasti selalu ada daging sapi, daging ayam, daging ikan, selalu ada telur minimal atau hati ayam yang gampang didapat dalam setiap porsi makanannya, ya. Kemudian ibu udah ngasih lemak belum? Ya. Dalam bentuk margarin, mentega, bisa butter atau bisa minyak sayur yang itu akan memperkaya rasa, ya. Karena itu juga akan menambah densitas energi dari sumber lemak tersebut. Iya, betul. Ya. Nah, makannya 4 kali, seberapa banyak? Idealnya mungkin kalau anak umur 7 tahun udah seperti porsi orang dewasa yang piring makanan besar. Iya. Ya, tapi coba kita evaluasi lagi masalah ada nggak protein dan lemaknya yang sudah cukup. Jadi komposisinya mungkin harus dievaluasi lagi. Dok, kalau menyinggung tadi dok, gula, garam, kalau pada pemberian MPASI boleh nggak sih? Keren kan ibu-ibu nanya nih, MPASI. Oke, tadi kita bilang selalu harus enak. Iya, harus enak. Boleh nggak sih sebenarnya dikasih gula, garam, minyak atau ya? Sekarang mungkin bisa ditampilkan di layar, Mas, tentang mengenai garam. Ya, garam dan gula. Tapi yang saya bahas ini adalah garam dulu. Bayi usia 4 bulan sampai 2 tahun itu dia sudah mengenal rasa. Jadi rasa dalam MPASI itu harus diperhatikan, ya. Karena salah satu komponen rasa yang cukup sensitif itu adalah asin, dan asin itu biasa diperoleh dari garam. Dan garam identik sama natrium. Ya. Ya. Nah, usia 0 sampai 12 bulan itu kita boleh memberikan garam, tetapi tidak lebih dari 1 gram dalam 1 hari. Seberapa banyaknya 1 gram? Kalau 1 sendok teh itu adalah 5 gram, berarti 1/5-nya itu adalah garam yang boleh diberikan kepada seorang anak. Boleh dikasih. Jadi boleh ya? Boleh. Kalau rasanya nggak enak ya jangan dipaksa, Bunda. Kalau garam, gula itu kan biar enak ya dok ya? Betul. Nah, kemudian dari umur 1 sampai 3 tahun itu boleh yaitu 2 gram per hari. Ya. Nah, dok, itu nggak kesedikitan. Nah, anak umur 1 tahun, 2 tahun itu kan makan mangkoknya dikit banget. Paling ya, hanya kan? Nggak mungkin dengan garam segitu. Mungkin kalau dikasih garamnya 1 sendok teh udah keasinan. Iya kan? Yang disebut 1 sendok teh atau 5 gram itu kan 1 sendok teh munjung gitu kan dok. Ya. Nah, jadi sudah boleh ya dok ya? Pemberian makanan garam tadi ya. Nah, sekali lagi saya juga kasih highlight itu bahwa kalau memang tadi lupa saya jelaskan bahwa pemberian makanan, kalau memang pengen memberi makanan, sekarang kalau ibu-ibu pergi ke toko bayi itu macam-macam makanan organik ya. Boleh nggak sih dok? Nomor 1 itu harus kita lihat kemasannya sudah belum terstandarisasi oleh BPOM. Karena ada 2, ada BPOM, ada IRT, izin dari pabrik makanan tersebut sebagai industri rumah tangga. Yang paling valid adalah kalau memang sudah terstandarisasi sama BPOM. Ada tulisan jelas BPOM. BPOM yang benar ya, bukan abal-abal loh ya. Ya, kalau lebih valid lagi bisa cek di websitenya BPOM, itu kita tulis merek makanannya. Apakah sudah terstandarisasi sama mereka? Sekarang kan orang tua pasti punya gadget, tinggal ketik BPOM, keluar, masukin mereknya, sebelum beli lihat sebentar. Pastikan. Ya, pastikan sudah terstandarisasi. Ya. Nah, kemudian kalau memang masih PIRT gimana dok? Ya, saran saya sih berarti itu sama aja kayak homemade. Tidak ada bedanya. Gitu loh. Bukan berarti homemade ini jelek atau MPASI instan ini buruk atau baik. Enggak. Tapi pastikanlah kalau membeli sesuatu yang dalam kemasan itu, pastikan sudah terstandarisasi. Nah, sekarang kita ngomong gula. Nah, Badan Pangan Dunia itu punya standar yang namanya kodeks, ya. Kodeks ini dia udah di tahun 1981 punya standar yang di sini kita sepakati bahwa di situ ada standar tentang penambahan gula. Nah, penambahan gula ini boleh diberikan kurang lebih 2,5 sampai 5 gram per 100 kilokalori makanan.
Dok, gimana sih cara ngukur 100 kilokalori ukuran rumah tangganya? Ya logikanya 100 kilokalori ini kurang lebih sama dengan 100 gram. Atau kurang lebih sama dengan 1 mangkok makanan anak. Bayi ya. Bayi. Kalau ya. 1 mangkok bakso itu kan 1 mangkok bakso 250 gram. 250. Mangkok bakso ayam tuh Bu, itu Mangkok, kurang lebih ya. 250 gram. Atau 250 mili atau sama dengan 200 kurang lebih. Kalau memang tadi karbohidrat, protein, dan lemaknya seimbang, itu terdapat 250 kilokalori. Lagi-lagi mungkin nanti akan ada materi khusus tentang ukuran rumah tangga. Ya. Nah, penambahan gula boleh 2,5 sampai 5 gram. Berarti dalam 100 kilokalori bolehnya sekitar 2,5 gram itu kan ya sepertiga, ya. setengah, seperempat sampai setengah lah dari sendok teh. Sendok teh. Gitu. Ya, jadi gula, garam, minyak boleh ya dok ya diberikan pada MPASI. Jadi jangan khawatir Bunda. Prinsipnya diicipi dulu sebelum ngasih ke bayinya aja. Kalau nggak enak jangan lupa dipaksa. dicipin Bu. Kalau kadang ya saya pernah bikin kelas gitu tentang pemberian MPASI yang benar. Kita bikin kelas, ibunya suruh bikin MPASI, ibunya suruh cobain. Rata-rata mukanya meringis semua. Meringis semua. Itu nggak mau begitu ya. enak. Nah kalau ibunya nggak doyan ya jangan dikasih. MPASI, gitu. Kalau ibunya nggak doyan jangan dikasih ya. Gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Yusuf R. Oh ya ini ada Tawakal. pertanyaan. Dokter, sumber karbohidrat untuk MPASI itu yang baik apa aja? Kalau tiap hari dikasih nasi putih bagus nggak dok ya? Oke, sumber karbohidrat itu banyak. Kalau roti bisa, dia mau roti bisa. Kalau dia mau pasta itu sumbernya dari tepung-tepungan ya. Contohnya spaghetti, makaroni, atau bisa mungkin mie telur yang ada di pasaran yang kita bisa beli, bukan mie instan loh ya. Mie telur. Mie telur yang mungkin nanti bisa diolah jadi makanan tertentu, itu boleh. Ya, itu sumber Ya, karbohidrat. Itu sumber karbohidrat lain selain Nasi. Ya. Jadi perlu divariasi juga ya dok ya, biar anak nggak bosen ya. Ya, atau bahkan sering kita sebut ada yang namanya pohung, Pohung, singkong, singkong. atau mungkin kentang-kentangan ya, itu bisa kita berikan. Ya, kalau tiap hari dikasih nasi putih bagus nggak? Bagus, tapi jangan lupa variasi menunya. Iya. Di luar nasi putihnya yang baik. Kalau cuma nasi lauk, biasanya bayi anak bosen ya dok ya. Bu Alifa tuh nanya lupa kelewat dok. Ya, selamat pagi dokter. Ini Hanin Akila 2 tahun Barter Syndrome. Untuk ngemil sekarang susah sekali padahal udah diganti menu tiap hari. Untuk makannya 3 kali, kadang 4 kali sehari. Susunya pun lancar. Gimana ya dok untuk cemilannya? Iya. Baik. Ibu Alifa mungkin ada di sini kita perlu menyamakan persepsi bahwa adik Hanin ini mungkin dalam keadaan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Dia menderita Barter Syndrome ya. Jadi memang ada kelainan bawaan pada adik Hanin. Jadi untuk pemberian makannya itu memang tidak bisa saya samakan dengan pemberian makan pada anak yang mungkin tidak ada masalah ya. Ibu Alifa atau adik Hanin ini sering nih ketemu di poli nih. Memang anaknya makannya 3 kali sampai 4 kali, susunya pun bagus ya. Tetapi memang dia penambahan berat badannya nggak signifikan karena memang dia punya kelainan bawaan ya. Kemudian untuk ngemil sekarang susah sekali. Coba cemilan itu tadi di sini sebenarnya Dokter Lintang bikin cinnamon roll Bu. Boleh coba sekali-kali dibikin cinnamon roll, boleh kok. Boleh dibikin sesuatu makanan-makanan yang misal sekarang dengan adanya online class gitu ya katanya di media-media sosial. Dok, anak saya boleh nggak dikasih martabak? Ibu bikin dulu di rumah deh. Cuma modal pakai teflon ya katanya ya dok ya. Itu bisa jadi suatu martabak manis. Yang mungkin nggak harus beli, kita bisa bikin sendiri. Martabak lebih itu higienis ya. Karbohidratnya ada, tepung. Lemaknya ada, jelas dia pakai mentega atau butter. Ya, protein hewani dia pasti pakai telur. Boleh. Gitu. Ya. Jadi semoga terjawab ya Ibu Alifa. Ya, Kita masih ada waktu 10 menit. Semoga terjawab ini semua pertanyaan yang di Instagram maupun Facebook banyak sekali. Ini dari Pusel Faranu. Siap dokter. Jadi makan 3 kali sehari dan 2 kali snack. Oh iya. Dari Via. Ponakan saya pernah ke Ibu Via Valen. Ibu Via Valen. Vin Jesslyn. Ponakan saya pernah
kena kram usus dok, itu penyebabnya kenapa ya? Apa hiperaktif pengaruhnya? Aduh, kram usus nih. Kram usus itu apa mungkin? Definisinya saya mungkin belum Ya. nangkep Bu. Ada baiknya kalau ngomong tentang organ ya, misalnya usus, saluran pencernaan, kita ketemu untuk konsultasi. Barangkali apakah perlu tindakan atau tidak, itu sebaiknya saya harus ketemu. Ya, saya takut salah nih untuk menjawab kenapa ya kram usus. Iya. Maaf ya Bu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Alvarel Rahman. Apa yang perlu dikonsumsi anak untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap virus? Iya, videonya terpause. Ya, saya lanjutkan yang di Facebook. Masih ada pertanyaan, Mbak? Di Facebook? Oh ya. Facebook habis. Tadi kita jawab dikit pertanyaan apa tadi? Instagram tuh tentang vitamin. Oh, sorry. Tentang gimana caranya memberi makan atau menghadapi nutrisi yang dalam musim pandemi. Oh iya, betul. Nah, pada prinsipnya tidak ada yang berubah, Bu. Pastikan bahwa makronutrien tadi karbohidrat, protein, lemaknya tercukupi. Kalau memang misal tadi kita kasih contoh bikin cinnamon roll. Cinnamon roll itu udah karbohidrat, protein, lemak ada jelas di dalam masing-masing zat makanan itu juga terkandung mikronutrien. Ya, pastikan vitaminnya cukup gitu. Kalau dia memang makannya bervariasi, bisa mendapatkan sumber makanan dari yang bermacam-macam, itu kan sudah terangkum di dalamnya ada vitamin dan mineralnya. Ya. Tidak perlu suplementasi. Tetapi misal kalau kita dalam kondisi, dok, saya berada di lingkungan zona merah, saya berada di lingkungan yang mungkin sekitar saya ada yang menderita COVID, boleh kita berikan suplementasi. Ya, apa aja sih dok yang penting ya, terutama yang berperan dalam daya tahan tubuh. Contohnya, di sini mungkin sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh Dokter Anang, vitamin D. Iya. Kita bisa kasih vitamin C, ya. Kita bisa kasih yang mengandung seng atau Jadi sumber-sumber zinc. makanan Ya, yang mengandung multivitamin tadi ya, Ya. Dokter Sandi ya. begitu. Kalau memang dirasa ada keadaan yang membutuhkan suplementasi lebih, kita boleh memberikan suplementasi, tapi bukan buat menambah berat badan. Iya, lagi-lagi itu ya. Jadi prinsipnya harus nutrisinya yang baik, asal nutrisinya baik, daya tahan tubuhnya dia akan baik ya. Terakhir dari Terakhir Janu nih, Ulfah. Janu Ulfah, dok, anak saya umur 3 tahun, berat badan 11 kilo. Susah makan dok, apakah Sufor bisa menggantikan gizi dari makanannya? Ini bagus banget pertanyaannya dok. Ini sering mungkin dibahas Ibu-ibu. juga bahwa, dok, anak saya susah makan, diganti menjadi suatu susu, ya. Beda Pak. Ini Mbak atau Ibu, Bu Janu Ulfah, beda Bu. Tadi saya bilang bahwa makan itu sesuatu yang harus kita kunyah misalnya, ya. Kalau minum tinggal ditelan. Iya. Ya. Nah, kalau dia nggak mau makan, lagi-lagi evaluasi pemberian makannya, jadwal, lingkungan, prosedur, evaluasi juga apakah variasi menunya sudah baik atau sudah bervariatif, agar anaknya juga senang menikmati makan itu menjadi sesuatu kegiatan ya Menyenangkan. Kayak kita sekarang kalau udah tahu, duh saya nanti pulang mau makan enak gitu Makan kan. enak nih, Pasti semangat kan kita nih. semangat gitu kan. Nah, terapkan hal itu pada anak kita ya, jangan lupa untuk variasinya. Tetapi kalau lagi-lagi ya masalah apakah Sufor bisa menggantikan gizi dari makanan, saya bilang tidak. Tentunya tidak ya Dokter Ya. Sandi ya. Perlu ada makanan pendamping, makanan tambahan, perlu makan yang utama, apalagi dia sudah umur 3 tahun ya. Yang utama adalah makanannya dibandingkan dengan susu formulanya. Ya, kita masih ada waktu berapa menit, Mbak? Habis. Oke. Ya. Karena waktunya sudah habis, nanti Ayah Bunda dan Sobat Muardi bisa melihat hasil rekaman live streaming hari ini di Facebook maupun di YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan tentunya nanti kita bisa ketemu lagi ya dengan Dr. Sandi ya, dengan narasumbernya Dr. Sandi. Jangan lupa akun Facebook dan YouTube kita, like, follow, dan subscribe ya di Facebook maupun di YouTube. Dr. Sandi tentunya nanti ada topik yang lain, topiknya tadi banyak sekali lah, belum Kita selesai nih, masih banyak setiap pertanyaan 2 minggu nih. kita di Muardi Asa-Asi Ya. akan terus membahas sesuatu yang in di dunia ya, peremak-emakan. akan terus membawakan
topik-topik yang menarik tentang info kesehatan anak. Bisa nanti ketemu lagi dengan Dr. Sandi, masalah nutrisi anak, sulit makan, apalagi dok tadi yang belum kita bahas ya. Pemberian vitamin, secara khusus apa aja. Nah, itu juga nanti akan kita hadirkan kembali Dr. Sandi ya. Terima kasih sudah menemani kita 1 jam ke depan. Semoga bermanfaat ayah bunda segala info kesehatan anak yang sudah kita hadirkan hari ini. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi dengan live streamingnya RSUD Dr. Muardi seputar info kesehatan anak, Muardi Asah Asuh Asih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.